Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarita SPD, nomor UKG 201501677353. Nomor ujian 2021106310120139. Saya adalah guru SD Negeri 020 Sekijang, sekaligus mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, akan mengadakan uji kinerja atau UKIN di SD Negeri 020 Sekijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Di pagi hari ini ada tidak kalian yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Coba Ibu absen dulu ya. Pino? Hadir, Bu. Holmes? Hadir semua ya? Nah, Kita memulai pelajaran ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. ya sekarang ayo semuanya kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Nak ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu tadi lagu Indonesia Raya untuk mengingatkan kita akan nasionalisme. Nah, sekarang anak ibu coba dikasih waktu 5 menit untuk membaca buku dulu. Yuk, dibaca dulu bukunya. Sekarang anak ibu coba ibu ingatkan lagi, masih ingat tidak dengan tepuk PPK nak? Ingat, Bu. Nah, yuk sama-sama dulu kita tepuk PPK. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ibu mau mengingatkan kamu tentang pembelajaran yang lalu, yaitu tokoh dan penemunya. Anak ibu masih ingat siapa tokoh yang menemukan jam? Nah, siapa? Ayo, Marcel. Nah, siapa? Al-Syati, Bu. Ah, bagus. Kalau Pino, siapa Pino? Ibnu Al-Syatir. Iya. Nah, itu adalah tokoh yang menemukan jam. Nah, anak ibu tahu apa itu jam? Tahu, Bu. Nah, jam. Jam adalah banyak kegunaannya bagi kita. Di rumah ada semuanya punya jam. Apa kegunaan jam itu anak ibu? Untuk Apa? menunjukkan waktu. Ah, bagus. Jam berguna untuk menentukan waktu. Ya, gunanya adalah untuk
3 subtema 2 tentang tokoh dan penemunya pembelajaran 4. Nah, sekarang kita belajar materinya. Siapa yang tahu ini? Coba dibaca materinya untuk hari ini apa? Ayo dibaca. Apa nak, Marcel? Materi hari ini kita adalah mengajar PPKN, kewajiban warga negara menguatkan bahasa Indonesia agar efektif dan ekspansi. Iya, materi kita hari ini yaitu kewajiban warga negara dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu tujuan yang akan kamu capai nantinya adalah yang pertama, nanti kalau kamu telah mempelajari ini, kamu harus bisa melalui kegiatan menyimak video yang ibu tampilkan nanti, anak ibu bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan berdiskusi nanti dengan teman-teman satu mejamu, kamu bisa menunjukkan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara beserta dampaknya. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak, nanti kamu bisa memperbaiki kalimat yang tidak efektif dalam teks eksplanasi menjadi kalimat efektif. Dan kemudian setelah itu kamu harus bisa membuat teks eksplanasi. Nah, itulah tujuan nanti yang harus anak ibu capai dalam materi pada hari ini. Ya, paham anak ibu? Nah, untuk sekarang coba diperhatikan video yang ibu tayangkan ini tentang kewajiban sebagai warga negara. Dapatkah kalian ceritakan kegiatan apa yang ada pada gambar? Betul sekali, gambar A merupakan warga masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Sedangkan gambar B yaitu kegiatan warga sedang menanam pohon di pinggir jalan. Kemudian pada kegiatan C, warga sedang membayar pajak. Kemudian gambar D, warga masyarakat sedang melaksanakan ronda malam. Nah, anak-anak, tahukah kalian mereka melakukan kegiatan tersebut karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu, apakah kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja ya? Yang pertama yaitu kewajiban untuk menaati peraturan. 2. Kewajiban untuk menghargai orang lain dan mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Berarti dengan kalian mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, itu berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Itu ya, video tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, dari video yang anak ibu perhatikan tadi di PPT yang ibu tampilkan, nah bagaimana pendapat anak ibu tentang video yang ditampilkan tadi? Ya, bagaimana pendapat anak ibu? Tadi di situ ada pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dan ada juga kewajiban sebagai anak di rumah, kewajiban sebagai pelajar. Apa saja tadi yang sebagai warga negara contohnya? Siapa yang bisa kewajibannya? Ayo, siapa nak? Marcel. Membayar pajak, Iya, kewajibannya membayar pajak. Apa lagi? Bergotong royong. Nah, Iren, sambung. Iya, bagus, menanam pohon di pinggir jalan biar jalannya ada udara segar. Yang lain? Iya, apa Bino? Membersihkan selokan. Iya, membersihkan selokan.
Selain itu ada lagi yang kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan, dan itu merupakan kewajiban kita adalah membayar pajak. Pajak apa saja? Ya, pajak kendaraan, pajak tanah, pajak rumah, itu wajib kita bayar pajaknya. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, dari video tadi, apa pesan yang bisa kamu ambil? Pesannya apa saja? Pelajaran yang bisa kamu ambil dari video itu tadi? Apa tadi, Nak? Agar kita tahu bahwa kewajiban kita sebagai warga negara. Iya, bagus. Agar kita tahu kalau kewajiban kita itu sebagai warga negara itu apa. Nah, pintar anak ibu tuh. Nah, yang lain apa, Nak? Pesannya tadi apa? Dari video itu tadi apa? Apa lagi pesannya? Nah, kan kita sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Banyak contohnya kan? Nah, itu pesannya. Jangan kita lalai akan kewajiban kita sebagai warga negara. Nampak nanti lingkungan kita kotor, kita bersihkan. Kalau kita belum bayar pajak. Itu merupakan kewajiban. Nah, seperti sekarang, anak ibu mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu kewajiban atau hak itu? Nah, juga kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, itu adalah pesan yang bisa kamu ambil tadi dari video tentang kewajiban sebagai warga negara. Nah, coba sekarang anak ibu perhatikan lagi gambar apa? Udah dua aja. Nah, nih, perhatikan gambar ini. Nih, gambar ini lagi apa nih? Lagi apa? Ditilang siapa? Polisi. Ditilang polisi. Kenapa dia ditilang polisi? Karena dia tidak mematuhi peraturan berlalu lintas. Nih, kamu perhatikan gambar. Nampak di situ ditilang. Dia pakai apa itu, naik kereta ada berapa orang? 3 orang. Boleh nggak kita naik kereta 3 orang? Nggak boleh. Nah, itu udah pelanggaran lagi. Apa lagi? Ya, penumpangnya tidak pakai apa? Tidak pakai helm. Itu juga melanggar tata tertib dalam berlalu lintas. Nah, apa dampaknya, Nak? Iya, dapat terjadi kecelakaan. Apa lagi? Apa? Ditangkap polisi. Ya, betul. Itu kan ditangkap polisi, ya kan? Nah, makanya kalau kita sebagai pelajar belum punya SIM, tidak boleh menaiki kendaraan. Juga naik kendaraan tidak boleh naik kendaraan 3 orang di atas kendaraan. Itu juga dalam berkendaraan kita harus menggunakan apa yang digunakan? Helm. Di situ tengok di gambar tidak ada anak itu menggunakan helm. Yang menggunakan helm hanya yang di depan, sedangkan penumpangnya tidak menggunakan helm. Tidak boleh seperti itu. Itu adalah pelanggaran di masyarakat atau dalam berlalu lintas. Nah, untuk sekarang coba, tadi kita telah melihat video, telah melihat gambar. Nah, sekarang apa itu kewajiban? Arti kewajiban itu apa? Nah, apa, Nak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Bagus. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban. Kewajiban itu banyak. Ada kewajiban
kita sama negara, ada kewajiban kita sama orang tua, ada kewajiban di masyarakat, ada kewajiban di sekolah. Di sekolah. Sekarang ibu tanya, kamu ini pelajar, apa kewajibanmu sebagai pelajar? Nah, ayo Iren. Belajar sungguh-sungguh. Iya, bagus, belajar sungguh-sungguh. Apa lagi? Nah, Marcel. Menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Bagus, nih. Mentaati peraturan sekolah. Ya, apa lagi, Nak? Mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera. Ada lagi yang lain? Apa? Menghormati guru dan kepala sekolah. Iya, bagus. Menghormati guru dan kepala sekolah. Itu adalah kewajibanmu di sekolah. Di sekolah. Kalau di masyarakat, apa kewajibannya? Ayo. Nah, Iren lagi. Bergotong royong membersihkan masyarakat. Bergotong royong bukan membersihkan masyarakat. Bergotong royong membersihkan masjid. Contohnya apa? Nah, Melakukan pos kamling. iya, membersihkan pos kamling juga, menjaga keamanan masyarakat. Apa lagi? Apa lagi? Menanam pohon di jalan, Bu. Iya itu juga menanam pohon di jalan itu bentuk kewajiban di dalam masyarakat. Bagus. Paham anak ibu? Nah, coba sekarang. Untuk sekarang di dalam kelompokmu sendiri, coba kamu diskusikan apa saja nih kewajibanmu sebagai pelajar atau sebagai anak sekolah di sekolah. Coba. Ayo, apa saja? Tulis. Yuk. Siswa taat kepada guru dan kepala sekolah. Iya. Menghormati guru. Iya. Mengikuti upacara bendera. Bagus. Memakai seragam sekolah. Iya, dan kelompok ini kewajiban sebagai pelajar adalah siswa taat kepada guru, menghormati guru, mengikuti upacara, memakai seragam sekolah. Kalau kelompok lain, bagaimana? Ya, kelompok ini. Mengikuti upacara di sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Iya. Menghormati guru dan kepala sekolah. Iya. Menjaga lingkungan sekolah. Iya, Nak. Bagus. Ada lagi? Coba kelompok sana apa saja, Nak? Bagus ini ya, kelompok ini. Menaati peraturan sekolah. Iya. Kewajiban sebagai pelajar. Iya. Belajar bersungguh-sungguh. Mengikuti upacara. Iya, bagus semua. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompoknya semua. Ibu paham kan apa itu kewajiban? Nah, apa saja kewajiban di sekolah, di rumah, di masyarakat dan negara, paham? Nah, kalau paham, sekarang ibu bagi LKPD. Ya, kamu kerjakan LKPD yang ibu berikan ini. Buat namanya. Nama ya, jangan lupa namanya. Nih, coba dibaca dulu, Nak. Langkah-langkahnya. Di LKPD-nya analisislah pernyataan-pernyataan tentang kewajiban seorang siswa yang ada pada tabel tersebut. Centanglah jika pernyataan itu benar atau salah pada kolom yang telah tersedia. Nah, di situ kamu baca dulu pernyataannya. Apakah pernyataan itu betul atau salah? Nah, boleh kamu centang.
Pernyataannya datang tepat waktu ke sekolah. Itu pernyataannya benar apa salah? Benar. Ya, benar. Menghormati guru dan orang tua. Benar. Benar. Menyerobot antrian. Salah. Salah. Iya. Bermain game seharian. Salah. Mencari uang dengan mengemis. Salah. Tidak merusak fasilitas umum. Benar. Membayar pajak. Benar. Meminta uang jajan. Salah. Melaksanakan piket. Benar. Membuat PR di sekolah. Salah. Nah, ini adalah kewajiban kamu sebagai anak dan sebagai siswa. Nah, bagus ya sini. Mana semuanya udah siap kan? LKPD-nya. Nah, bagus. Nah, kita kumpul ya. Nah, itu gambar. Lihat. Gambar yang Ibu tampilkan itu menaikkan bendera atau upacara Senin pagi. Itu termasuk kewajiban atau tidak? Kewajiban. Kewajiban. Iya, sebagai pelajar, kewajiban kamu sebagai warga negara itu contohnya adalah mengikuti upacara bendera. Bendera itu contohnya sebagai pelajar itu contoh kewajiban sebagai warga negara. Jangan nanti ada upacara tidak ikut, itu nggak boleh. Itu merupakan kewajibanmu mengikuti upacara pada Senin pagi. Nah, paham? Nah, kalau Ibu tanya, mematikan televisi. Kalau kamu tidak menonton lagi nih televisi di rumah, anak Ibu harus bagaimana, Kak? Mematikan televisi. Mematikan TV itu termasuk kewajiban apa hak? Kewajiban. Kewajiban. Jadi kalau tidak ditonton lagi TV-nya, anak Ibu matikan. Ya, semuanya. Sedikit. Semuanya. Menghitung bilangan ganjil. Ayo, semua sini. Yuk. Dor. Dor. 6. Dor. 8. 10. Dor. Masih ingat ya, Dok, ya? Bilangan ganjil. Nah, itu tadi adalah ice breaking. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke pembelajaran tentang si kotak ajaib atau teks eksplanasi ya. Masuk ya. Si kota ajaib. Joe Legis Dick lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat transmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Dari itu coba kamu perhatikan, itu bisa termasuk cerita ya nak, cerita. Nah, Ibu jelaskan kalimat efektif. Anak Ibu masih ingat tidak dengan kalimat efektif? Masih, Bu. Apa itu kalimat efektif? Apa itu kalimat efektif ya? Kalimat yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, yang lebih bagus siapa? Kalimat efektif apa? Kalimat efektif ya. Kalimat yang sesuai dengan fakta atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Iya, lain ada yang menambahkan? Ya, apa nak? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Perhatikan ejaan yang Nah, ya, itu adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI ya, Ibu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, itu adalah kalimat efektif.
itu kalimat yang benar-benar, yang sesuai. Jangan nanti kalimatnya, bahasanya, bahasa kamu di rumah kamu gunakan. Itu bukan kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari teks ini, si kotak ajaib, coba Ibu perhatikan. Di sini teks eksplanasinya. Mana di situ kalimatnya yang tidak efektif? Coba dilihat lagi, diperhatikan. Kalimatnya yang tidak. Tidak suka buang apel dan saya tidak suka buang bintang. Nah, boleh, itu tidak efektif ya. Nah, kalau kalimat efektifnya bagaimana? Saya suka buang apel dan bintang. Ah, iya, bagus. Itu ya. Tadi dibilang kalimat tidak efektifnya, saya tidak suka buah durian, tidak suka buah apel, dan selanjutnya. Tapi biar dia efektif, saya tidak suka buah apel dan durian. Nah, kalimat efektif itu tidak panjang lebar, dia singkat tapi mudah dimengerti, padat. Ya, jelas. Itu adalah kalimat efektif. Anak ibu bagi lagi LKPD-nya. LKPD yang kedua tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Nah, di sini nanti anak ibu melalui kegiatan mengamati, kamu bisa membuat teks eksplanasi dengan kalimat efektif menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, kemudian nanti setelah itu kamu presentasikan, tampilkan ke depan. Ya? Sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya ASEAN. Pada 8 Agustus 1967 bertempat di Bangkok, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menyetujui terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Kerjasama ASEAN dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut adalah kerjasama regional karena dilakukan dalam suatu ruang lingkup yang dekat. Ya, itu dari Pino teks eksplanasinya. Yang disampaikan si Pino ini termasuk teks eksplanasi atau tidak? Termasuk Nah, termasuk. Kenapa? Apa alasannya termasuk teks eksplanasi? Karena betul-betul ASEAN itu berdirinya di Bangkok ya, dan pendirinya ada 5 negara yang disebutkan oleh Pino tadi. Jadi itu termasuk teks eksplanasi untuk Pino. Nah, karena Pino telah menyampaikan atau membuat teks eksplanasinya yang benar-benar, nah maka Pino mendapatkan bintang ya sebagai rewardnya. Tepuk tangan untuk Pino. Ya, silakan untuk Pino. Ibu akan mengumpulkan pekerjaanmu. Siap kan? Ayo. Nah, sekarang dari materi kita, dari kewajiban sebagai warga negara dan teks eksplanasi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo ke depan, simpulkan. Anak ibu, simpulkan. Ayo, siapa yang bisa? pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang kewajiban masyarakat dan kotak ajaib dan teks eksplanasi dan kalimat efektif. Ya, dapat bintang lagi Marcel. Jadi 2 ya.
Nah, ada pertanyaan lagi. Iya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang kewajiban sebagai warga negara dan teks eksplanasi. Yang mana kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kewajiban itu ada kewajiban terhadap sekolah, kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap masyarakat. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian dampaknya. Apa dampak dari kalau kita tidak melaksanakan kewajiban? Contohnya, di jalan raya kamu menerobos lampu merah. Apa dampaknya? Jadi kecelakaan, Bu. Nah, akan terjadi kecelakaan. Iya, apa? Iya, ditangkap polisi. Itu dampak apabila kita tidak mematuhi peraturan berlalu lintas. Nah, di dalam kalimat efektif ini kita bisa membuat teks eksplanasi. Ya, nah itu adalah materi kita pada hari ini. Nah, sekarang anak ibu coba kerjakan soal evaluasi yang ibu kerjakan, Pak berikan ini. Dengan kewajiban. Kewajiban itu apa? Apa saja kewajiban kamu sebagai pelajar? Ayo kerjakan. Nah, kumpul ya. Nah, kumpulkan. Kumpul. Nah, kita telah selesai melaksanakan evaluasi untuk hari ini. Nah, lihat dari hasil yang kamu peroleh hari ini. Bagus ya, berarti anak ibu hari ini pembelajarannya betul-betul sudah memahaminya ya. Telah memahami pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya, anak ibu ingat ya, kewajiban itu apa ya? Kewajibanmu di sekolah apa? Teks eksplanasi itu apa? Kalimat efektif itu apa ya? Tadi ibu lihat di kalimat efektif anak ibu belum betul-betul memahaminya. Jadi kedepannya lebih ditingkatkan lagi belajarnya di rumah. Ya, anak ibu? Paham? Nah, untuk sekarang anak ibu pembelajarannya untuk di rumah ibu kasih tugas ya. Tugasnya dilanjutkan untuk mempelajari pembelajaran kelima. Tetap tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Karena tadi kita belajar pembelajaran 4 ya. Jadi itu tugasnya nanti dibaca lagi di rumah ya, anak ibu semuanya. Paham? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Ada? Paham? Paham, Bu. Nah, ibu ulang lagi ya kesimpulannya tadi. Pembelajaran kita hari ini adalah kewajiban, yaitu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teks eksplanasi yaitu kalimat efektif, yang mana artinya adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini ya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari
terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, cepat ibunya. Tertib, yang tertib.